Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan bahas soal prediksi UTUL UGM tahun 2022. Oke, sekarang kita mulai dari soal nomor 6 terlebih dahulu. Senyawa berikut yang memiliki bilangan oksidasi klorin terendah adalah, dari 5 opsi ini mengandung klorin semua dan kita harus mencari bilangan oksidasi dari masing-masing senyawanya ya. Yang mulai dari nomor A dulu ya. Cl2 itu adalah unsur bebas yang berdiri sendiri, berarti biloxnya sama dengan 0. Ya, sekarang KCl. K itu plus 1 karena golongan 1A, sehingga Cl-nya min 1 ya. Soalnya kan harus 0 semuanya teman-teman. Jadi kalau misal ini tuh senyawa netral yang tidak ada muatannya harus sama dengan 0. Jadi ini nanti harus sama dengan 0 semua ya. Karena di sini K-nya plus 1, berarti Cl berapa biar 0 ya, min 1. Gitu ya. Sekarang K plus 1, kalau O itu min 2. Jadi yang pasti-pasti itu O, itu udah pasti dia min 2. Terus golongan 1A itu semuanya plus 1 ya. Golongan 1A itu ada Li, ada K, terus gini ya. Nah, ini plus 1 semua, sehingga nanti biloxnya juga plus 1 karena dia golongan 1A. Karena di sini plus 1 dan ini min 2 berarti berapa biar 0 gitu. Cl-nya berarti berapa? Ya plus 1 ya. Karena plus 1 ditambah plus 1 plus 2, yang ini min 2 berarti 0 gitu ya. K di sini plus 1, O min 2 dikali 3 karena O-nya ada 3 berarti min 2 dikali 3 berarti min 6, berarti Cl berapa? Plus 5 biar 0 ya. Oke, terus K di sini plus 1, O ada 4, min 2 dikali 4 berarti min 8, berarti Cl-nya berapa? Plus 7. Plus 1 plus 7 plus 8, min 8 kan 0 ya. Oke, berarti bilangan oksidasi klorin yang paling rendah adalah yang min 1 karena semuanya plus dan yang ini 0 ya. 0 sama min 1 lebih kecil min 1. Berarti jawabannya adalah opsi yang B. Oke, soal selanjutnya, suatu nuklida X mempunyai 10 proton dan 12 neutron. Oke, jadi ini X, protonnya 10 dan neutronnya itu sama dengan 12 gitu ya. Sedangkan nuklida Y mempunyai nomor massa 23 dan nomor atomnya 11. Oke. Kedua nuklida tersebut dapat disebut sebagai isotop ya. Isotop itu ketika protonnya sama. Jadi iso itu sama ya teman-teman. Protonnya sama. Apakah dia protonnya sama? Enggak ya. Yang X 10, yang Y 11. Berarti bukan ini jawabannya. Isoton itu neutronnya yang sama. Neutron sama ya. Neutron sama, apakah dia neutronnya sama? Ini neutronnya dihitung dulu nih. 23 dikurangi 11, hasilnya 12 ya. Sama ya. Neutronnya sama, berarti jawabannya yang isoton. Isobar itu nomor massanya sama. Nomor massa sama. Yang X nomor massanya berapa ya? 10 tambah 12, 22. Nggak sama kan, yang satunya 22, yang satunya 23 ya. Isomer itu nomor rumus molekul sama, strukturnya beda. Ini nanti adanya di kelas 3, materi kelas 3 yang senyawa karbon atau yang hidrokarbon di kelas 1 ya. Masih ingat kan? Kalau yang isoelektron ini jumlah elektronnya yang sama. Elektronnya yang sama ya. Karena ini adalah unsur bebas bukan ion, jadi jumlah proton sama elektronnya sama. Kalau misal ini X plus gitu ya, berarti berapa jumlah elektronnya? Berarti jumlah elektronnya ya, karena dia plus, artinya dia plus tuh melepas 1 elektron, berarti 10 kurangi 1 ya 9. Jumlah protonnya berapa? Ya tetap 10. Proton itu nggak berubah-ubah ya, kalau elektron itu berubah-ubah mengikuti dia itu melepas atau menangkap elektron gitu. Oke, berarti nomor 7 jawaban yang tepat adalah opsi yang B. Selanjutnya, soal nomor 8. Dari pasangan senyawa berikut ini, yang hanya memiliki ikatan kovalen pada kedua senyawanya adalah... aku review dulu teman-teman. Ikatan kovalen itu terbentuk dari logam... Ikatan kovalen itu terbentuk dari non-logam dan non-logam ya. Senyawa non-logam dan non-logam. Non-logam ditambah dengan non-logam. Non-logam itu golongan berapa aja? Golongan 4A, 5A, 6A, sama 7A ya. Itu non-logam.
Oke, terus juga bisa dianalogikan juga sebagai ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron. Dari pemakaian bersama elektron. Jadi elektronnya itu digunakan bareng-bareng teman-teman. Kalau ikatan ion itu terbentuk dari logam dan non-logam. Ini secara gampangnya aja kalau ingat-ingat ya. Logam itu contohnya apa aja? Golongan 1A, 2A, 3A. Ini logam ya. Ini juga golongan 1A itu ada H. H itu kan hidrogen di golongan 1 ya, tapi dia termasuk non-logam. Terus di golongan 3 itu ada boron B. Meskipun dia golongan 3, tapi dia termasuk non-logam. Ini tuh berdasarkan dari sifat-sifatnya. Hidrogen sama boron meskipun dia itu berada di golongan yang logam, tapi sifat-sifatnya dia itu menunjukkan non-logam gitu. Oke, sekarang kita cek satu-satu. CO2 ini C itu golongan 4 ya, O itu golongan 6, berarti dia kovalen. HCCl3, ya ingat C itu kan punya 4 ikatan ya, dia golongan 4, berarti 1 ngikat H, yang 3 ngikat Cl nih. Nah, H itu golongan 1A, C golongan 4A, Cl golongan 7A, berarti semuanya adalah unsur non-logam. Kalau non-logam semua berarti dia kovalen, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekarang kita bedah aja satu-satu. Li ini golongan 1, golongan 1A, udah pasti kalau ada logamnya berarti bukan B, gitu aja ya teman-teman. Ca ini golongan 2A, udah pasti kalau ada logamnya dia bukan kovalen, berarti bukan. K, dia golongan 1A, berarti bukan. Mg, golongan 2A, berarti bukan, gitu ya. Ini coba aku catetin, kalian juga bisa lihat di buku kalian golongan 1A itu siapa aja. Oke, golongan 1A ini H, Li, K. Ini ya, kecuali H ini bukan logam tapi non logam. Yang dua ada berilium, magnesium, kalsium. Ini ya. Terus yang ketiga, yang golongan 3A ada ini. Ini ya. Jadi ini bukan logam. Nah, jadi kan ini termasuk golongan-golongan yang logam tadi ya. Oke, berarti soal nomor 8 sudah terjawab, yaitu opsi yang A. Oke, sekarang soal nomor 9. Suatu gas memiliki volume 6 liter pada tekanan 0,8 atm. Jika tekanan diubah menjadi 0,2 atm pada temperatur konstan, maka volume gas tersebut adalah. Oke, jadi ini kita disuruh menghitung dia pada temperatur konstan. Ini berarti kita pakai persamaan apa nih teman-teman? Kalau suhu tetap itu hukumnya siapa? Hukumnya Pak Boyle. Ingat gak persamaannya, yaitu P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini semuanya berasal dari persamaan gas ideal PV nRT. Nanti diutak-utak itu dari sini semua teman-teman. Ya, ditemukanlah persamaan ini ketika T-nya tetap. Oke, berarti P1 kita masukkan 0,8 atm dikali V1-nya 6 liter, P2-nya diubah menjadi 0,2 dikali V2 yang kita cari. Berarti V2 sama dengan 0,8 dikali 6 dibagi 0,2 ya. 0,8 dibagi 0,2 hasilnya 4. 4 dikali 6 hasilnya 24 liter. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 9 adalah 24 liter. Oke, jadi ini soal yang cukup mudah teman-teman, tapi mudah kalau misal kalian ingat persamaan yang dipakai di soal ini, yaitu persamaan dari hukum Boyle, suhunya tetap. Ketika suhu tetap, maka persamaan gas ideal itu berubah menjadi P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2, gitu ya. Oke, lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 10. Sejumlah oksida besi Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida. Oke, kita tulis langsung reaksinya. Fe2O3 direduksi. Oke, kita ganti dulu yang lebih rapi ya.
Fe2O3 direduksi dengan gas CO, berarti oke, mulai lagi aja ya Mas Viko. Kita mulai lagi. Oke, ini soal yang terakhir, soal nomor 10. Sejumlah oksida besi Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida. Oke, berarti ini aku tulis dulu reaksinya. Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida menghasilkan logam besi dan karbon dioksida. Oke. Jika seluruh gas karbon dioksida yang terjadi dari reaksi tersebut diserap oleh tanaman dan terjadi fotosintesis, maka berat glukosanya adalah berarti ini kita setarakan dulu ya teman-teman. Kalau di sini Fe-nya ada 2, berarti di sini 2 Fe. Terus di sini 3 ya. Di sini berarti 3 juga ya. Ya udah setara kan? O-nya jumlahnya 6, yang ini juga 6. Oke. Terus tadi diketahui kalau ternyata besinya itu dia 28 gram. Nah, ini kuncinya ya. Untuk mengetahui berapakah nanti CO2-nya, kan nanti nyambungnya di sini ya. Untuk mencari berat glukosa kan nyambungnya di karbon dioksida. Soalnya karbon dioksida nanti digunakan untuk fotosintesis gitu ya. Berarti bagaimana cara kita mengetahui CO2 ya? Kita cari molnya Fe dulu yang diketahui. Fe AR-nya 56, berarti 28 molnya dia. Berarti 28 dibagi 56 ya. Berarti molnya Fe sama dengan 0,5 gram per mol. Nah, kalau di sini 0,5 gram, di sini berarti berapa? Ya berarti koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali 0,5. Ini ya, berarti 0,75 mol. Molnya si CO2. Oke, karena CO2 itu digunakan untuk fotosintesis. Ingat, fotosintesis itu reaksinya CO2 direaksikan dengan air menghasilkan glukosa C6H12O6 plus oksigen, ya kan? Tanaman itu berfotosintesis menghasilkan oksigen. Oke, ini kita reaksikan, setarakan dulu reaksinya. Di sini C6 berarti 6, hanya 12 berarti ini juga 6. Ya, di sini O-nya udah 6, 12 berarti di sini 6 ya. 6 kali 2. Oke, betul. Oke, berarti ini adalah reaksi yang sudah setara. Tujuan kita adalah mencari massa dari C6H12O6. Ingat, kalau ingin mencari massa kita bisa pakai perbandingan mol ya, karena mol kan rumusnya massa dibagi dengan mR ya, massa dibagi dengan mR. Untuk mengetahui massa kita cari mol dulu aja. Nah, pakai CO2 nih. CO2 tadi kan udah diketahui 0,75 ya, ini 0,75 mol. Berarti molnya C6H12O6 berapa dong? 1/6-nya ya, 1/6 dikali 0,75 yaitu 0,125 mol. Udah deh, diketahui molnya si C6H12O6 atau glukosanya 0,125 mol, berarti massanya berapa? Berarti massa sama dengan molnya dikali dengan mR. Molnya 0,125 dikali mR-nya C6H12O6. Kalau bisa kalian hitung ya, nanti bisa kalian hitung menggunakan ini AR-nya. Ketemu 180. 0,125 dikali 180 sama dengan 22,5 gram. Oke, jadi ini soal yang cukup tricky ya. Jadi kalian mungkin harus latihan banyak-banyak soal seperti ini untuk mengetahui reaksi yang terbentuk. Tapi di sini udah diketahui clue-cluenya ya teman-teman. Ada gas karbon dioksida, Fe2O3 direaksikan dengan gas karbon monoksida gitu. Kalian harus tahu gas karbon monoksida itu apa, rumus kimianya OCO. Nah, seperti ini tuh kalian harus banyak latihan soal-soal seperti ini ya teman-teman. Ini soal-soal stoikiometri atau perbandingan. Jadi sebenarnya soalnya mudah namun tricky. Kalian harus tahu rumus kimia dari masing-masing senyawa yang disebutkan. Oke, berarti soal nomor 10 ini jawabannya opsi yang 22,5 gram. Gimana teman-teman? Dari 5 soal tadi, yang mana yang menurut kalian paling susah? Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada soal yang masih belum paham. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video setelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.